Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, mahasiswa PGSD kelas 5A. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mini proposal ujian akhir semester metodologi penelitian. Penelitian saya berjudul Hubungan Antara Hasil Belajar PPKN di Sekolah dengan Perilaku Sopan Santun Siswa di SDN 04 Jagakarsa. Yang pertama, bab 1, yaitu pendahuluan. Di antaranya ada latar belakang masalah. Pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran formal yang bertujuan untuk merubah tingkah laku seseorang peserta didik. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 Ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Tujuan pendidikan dasar sendiri ialah memberikan pengetahuan dasar dan membentuk serta mengembangkan karakter peserta didik. Hal tersebut dilihat dari proses pembelajaran PPKN di sekolah dasar yang sudah sesuai dengan tujuan pendidikan kurikulum 2013, di mana peserta didik diajarkan untuk bertanggung jawab dan berperilaku sopan santun baik di sekolah maupun di rumah. PPKN merupakan subjek pelajaran di sekolah yang bertujuan untuk menjadikan peserta didik sebagai manusia Pancasila seutuhnya. Maka dari itu, diadakanlah penelitian dengan judul Hubungan Antara Hasil Belajar PPKN di Sekolah dengan Perilaku Sopan Santun Siswa di SDN 04 Jagakarsa. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara hasil belajar PPKN dengan perilaku sopan santun siswa. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, berdasarkan adanya permasalahan yang telah diuraikan di latar belakang, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan. Di antaranya, yang pertama, hasil belajar PPKN peserta didik di sekolah. Yang kedua, peserta didik saat ini banyak yang berperilaku tidak sopan, baik terhadap yang lebih tua, muda, maupun kepada sebaya. Yang ketiga, terjadi ketidaksinkronan antara hasil belajar PPKN di sekolah dengan perilaku siswa yang tidak sopan di lingkungan sekolah. Yang keempat, perlu diadakan berbagai upaya untuk mengefektivitaskan kembali pembelajaran PPKN. Selanjutnya, ada pembatasan masalah. Penulis membatasi masalah yang akan dikaji karena adanya keterbatasan waktu, biaya, serta kemampuan yang dimiliki penulis. Juga untuk menghindari adanya perluasan pengkajian permasalahan yang tidak sesuai dengan konteks penelitian. Maka dari itu, penulis secara garis besar membatasi masalah pada hubungan antara hasil pembelajaran PPKN di sekolah dengan perilaku sopan santun siswa SDN 04 Jagakarsa. Setelah pembatasan masalah, kita dapat merumuskan masalah. Yang pertama yaitu, apakah terdapat hubungan antara hasil belajar PPKN di sekolah dengan perilaku sopan santun siswa di SDN 04 Jagakarsa? Yang kedua, jika terdapat hubungan, maka apa jenis hubungan antara hasil belajar PPKN di sekolah dengan perilaku sopan santun siswa SDN 04 Jagakarsa? Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Ada dua sub, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritisnya yaitu agar diketahui hubungan antara hasil belajar PPKN di sekolah dengan perilaku sopan santun siswa di SDN 04 Jagakarsa. Yang kedua, hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah pengetahuan tentang hubungan antara hasil belajar PPKN di sekolah dengan perilaku sopan santun siswa SDN 04 Jagakarsa. Yang kedua, secara praktis. Pertama, bagi peneliti, sebagai wahana pengalaman pada dunia pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, bagi sekolah,
Peneliti diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi sekolah, khususnya guru untuk meningkatkan pembelajaran PPKN agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan oleh peserta didik secara utuh. Selanjutnya kita sudah masuk ke bab 2, yaitu kajian teoretis. Pertama kita akan membahas variabel terikat. Variabel terikat diantaranya, di sini kita membahas perilaku, sopan santun, dan anak sekolah dasar. Pertama, perilaku ialah suatu tindakan maupun tingkah laku individu ketika melakukan suatu aktivitas di mana perilaku tersebut telah ada pada diri manusia sejak lahir dan dapat dilihat bahkan dipelajari. Selanjutnya, sopan santun. Sopan santun merupakan perilaku yang baik secara dengan norma di masyarakat, baik tingkah laku maupun ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada anak sekolah dasar. Berdasarkan pengertian para tokoh yang sudah saya kaji, anak sekolah dasar adalah di mana anak usia 6-12 tahun yang sudah mampu mengikuti pembelajaran di sekolah, serta masa tersebut ialah masa di mana kemampuan intelektualnya berkembang. Jadi, berdasarkan teori-teori di atas, perilaku sopan santun anak sekolah dasar merupakan suatu perbuatan tingkah laku yang sesuai dengan norma di masyarakat dan lingkungannya. Selanjutnya ada variabel bebas. Variabel bebas di sini saya membahas belajar, hasil belajar, dan PPKN. Belajar ialah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan kemampuan ditandai dengan adanya perubahan positif dalam tingkah laku. Hasil belajar adalah berupa kemampuan anak ketika mereka sudah menjalani proses belajar yang ditandai dengan adanya penambahan pengetahuan dan pemahaman maupun perubahan tingkah laku. Nah, yang ketiga, kita membahas PPKN. Berdasarkan ahli dan undang-undang yang sudah dikaji, maka PPKN merupakan pendidikan yang sumber pengetahuannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian yang saya lakukan ini merujuk kepada 2 penelitian. Yang pertama milik Kula Ginting dengan skripsinya pada tahun 2013 di Universitas Negeri Medan yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual Teaching untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 060885 Medan. Nah, penelitian ini merujuk pada sumber tersebut karena sama-sama menggunakan teknik korelasional. Yang kedua ada milik Ashar Basyari dengan skripsinya di tahun 2013 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Hubungan Antara Minat dan Prestasi Belajar Sejarah dengan Kesadaran Sejarah Siswa SMAN Yogyakarta 3. Nah, penelitian merujuk pada sumber tersebut karena keduanya sama-sama merupakan penelitian kuantitatif korelasional, sehingga menggunakan teknik analisis data yang sama juga. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama, untuk menanamkan semangat cinta tanah air dan membentuk sikap siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, guru menggunakan beberapa metode pembelajaran diantaranya yaitu penjelasan guru, diskusi, dan bermain peran. Hal tersebut ditujukan untuk membuat siswa aktif di dalam kelas dan berani menyuarakan pendapat sehingga dari itu tertanam nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya diadakan tes. Hasil tes tersebut berupa kuantitatif yaitu nilai atau angka. Lalu jika peserta didik mampu memahami berbagai macam materi terutama mengenai nilai-nilai Pancasila, maka akan diperoleh hasil belajar berupa nilai yang tinggi. Dan sebaliknya, jika siswa tidak memahami hal tersebut, maka akan mendapat nilai yang rendah. Hasil belajar yang tinggi menunjukkan bahwa peserta didik memiliki pemahaman yang tinggi dalam mempelajari PPKN. Nah, sehingga hasil belajar PPKN yang tinggi juga akan membentuk perilaku positif karena indikator keberhasilan belajar adalah dengan adanya perubahan tingkah laku positif yang disebabkan oleh proses pembelajaran.
Berdasarkan kerangka berpikir dan kajian teori, maka dirumuskan hipotesis berupa terdapat hubungan antara hasil belajar PPKN di sekolah dengan perilaku sopan santun siswa SDN 04 Jagakarsa. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan yang selaras antara tingginya hasil belajar PPKN diikuti dengan hasil positif pada variabel Y, yaitu perilaku sopan santun peserta didik. Sekarang kita memasuki bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data empiris mengenai hubungan antara hasil belajar PPKN di sekolah dengan perilaku sopan santun siswa SDN 04 Jagakarsa. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara hasil belajar PPKN di sekolah dengan perilaku sopan santun siswa SDN 04 Jagakarsa. Yang kedua, untuk mengetahui jenis hubungan antara hasil belajar PPKN di sekolah dengan perilaku sopan santun siswa SDN 04 Jagakarsa. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini ialah sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu 2 bulan, di mana proses pengumpulan data membutuhkan waktu selama 30 hari dan 30 hari untuk pengolahan data sekaligus penyajian data penelitian. Sedangkan tempat yang digunakan dalam penelitian ini ialah lingkungan SDN 04 Jagakarsa yang terletak di Jalan Kelapa 3 RT 2 RW 3 Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian ex post facto dalam bentuk korelasional. Metode ex post facto merupakan metode yang digunakan ketika data penelitian sudah ada dan peneliti hanya perlu mengambil data hasil belajar PPKN dan juga berbentuk korelasional, di mana penelitian diadakan dengan mengumpulkan data untuk mengetahui korelasi atau hubungan antara belajar PPKN dan juga skala perilaku siswa SDN 04 Jagakarsa. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil seluruh populasi kelas 4 di SDN 04 Jagakarsa, yang mana kelas 4 di SD tersebut berjumlah 2 kelas, yaitu 4A dan 4B. Sampel penelitian. Peneliti mengambil seluruh siswa kelas, yakni 50 siswa, yang terdiri dari 4A berjumlah 24 orang dan 4B berjumlah 26 orang. 50 siswa itu yang akan dilibatkan langsung dalam penelitian. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Pengambilan angket menggunakan teknik cluster sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan area tertentu. Di sini areanya yaitu adalah SD 04 Jagakarsa. Nah, untuk ukuran sampel yang akan digunakan sebanyak 50 sampel yang terdiri dari 2 subpopulasi, yakni 4A dan 4B di SDN 04 Jagakarsa. Selanjutnya kita masuk ke teknik pengumpulan data. Yang pertama ada variabel terikat. Pertama ada definisi konseptualnya. Definisi konseptual dari variabel terikat yang saya teliti yaitu perilaku sopan santun anak sekolah dasar merupakan suatu perbuatan tingkah laku yang sesuai dengan norma di masyarakat dan lingkungannya. Definisi operasionalnya yaitu indikator perilaku anak yang baik ialah seorang anak yang mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, indikator sopan santun siswa yang baik ialah yang sopan kepada siapapun serta baik dalam bertutur kata. Selanjutnya ada jenis instrumen. Pada penelitian ini menggunakan instrumen berupa non-tes, yaitu angket tertutup dalam bentuk skala perilaku, di mana angket ini terdiri atas beberapa pertanyaan yang mengindikatorkan perilaku sopan santun peserta didik dalam kegiatan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Nah, yang terakhir ada validitas dan reliabilitas. Teknik penghitungan ini yaitu formula Kuda-Richardson 20 sama dengan jumlah total item test dibanding dengan jumlah total item test dikurang 1. Dalam kurung 1 dikurang penjumlahan proporsional pengambilan tes yang lolos dan proporsional pengambilan tes yang gagal, dibanding dengan keragaman dari seluruh proses tes atau data variance. Selanjutnya kita masuk ke variabel bebas. Pertama ada definisi konseptual. Definisi konseptual
di variabel bebas penelitian ini yaitu merupakan suatu upaya untuk dilakukan oleh manusia untuk mengembalikan kemampuan, ditandai dengan adanya perubahan positif dalam tingkah laku yang sumbernya pengetahuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk definisi operasionalnya yaitu hasil pembelajaran PPKN yang baik, yaitu siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jenis instrumen pada penelitian ini yaitu menggunakan instrumen berupa tes, yang dimana tes merupakan prosedur sistematik yang dibuat dalam bentuk tugas-tugas yang distandarisasikan dan diberikan kepada individu atau kelompok untuk dikerjakan, dijawab, atau direspon baik dalam bentuk tulis, lisan maupun perbuatan. Yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan uji normalitas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian korelasional, sehingga dalam teknik analisis menggunakan prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji korelasional. Pada uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji linearitas yang menggunakan uji F pada taraf signifikan 5%. Untuk uji linearitas, sedangkan uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel X dan variabel Y mempunyai hubungan linear atau tidak. Rumus uji linearitas dengan uji F pada taraf signifikan 5%. Ya, untuk bagian terakhir yaitu hipotesa statistika. Uji hipotesis pada penelitian korelasional ini dengan menggunakan analisis bivarat, yaitu untuk menguji koefisien atau menguji arah hubungan antar variabel. Rumus yang digunakan ialah korelasi produk momen dari Pearson yang dicantumkan di samping. Interpretasi nilai koefisien korelasi dari perhitungan adalah sebagai berikut. Jika nilai koefisien korelasi positif, maka hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat adalah hubungan yang searah. Dengan kata lain, meningkatnya variabel bebas, maka meningkat pula variabel terikat. Jika nilai koefisien korelasional negatif, maka ada hubungan berlawanan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, meningkatnya variabel bebas, maka diikuti dengan menurunnya variabel terikat. Nilai R hitung dikonsultasikan dengan R tabel untuk mengetahui tingkat signifikansinya. Apabila nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel pada taraf signifikansi 5%, maka koefisien korelasi yang diuji signifikan. Demikian pemaparan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.